البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas 3 Asmaul Husna, yaitu Ar-Rabbu, Ar-Rafiq dan As-Subbuh. Apa makna As-Subbuh? Nabil. Jangan jauh-jauh, anak kecil di depan nih. Depan. Kenapa? Apa maknanya? Nah, As-Subbuh al-munazzah an kulli aib, yaitu zat yang tersucikan dari semua aib, suci dari semua kekurangan dan celah. Ini As-Subbuh. Hampir sama dengan As-Salam, terus Al-Qudus. Nah, juga apa? Al-Hamid. Adapun Ar-Rafiq, apa Maulana? Apa makna dari Ar-Rafiq? Nah, zat yang maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya, memiliki kelembutan pada semua perkara-perkaranya. Ar-Rabbu, apa makna Ar-Rabbu? Nafi', zat yang memiliki sifat rububiyah. Apa itu maksudnya? Zat yang menciptakan para makhluknya, yang menguasai dan mengatur mereka. Tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi berapa? Iqbal 2, yaitu tarbiyah ammah dan tarbiyah khassah. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki baik kepada mukmin dan kafir. Masuk jenis tarbiyah apa? Tarbiyah ammah. Contoh tarbiyah khassah, rezeki. Seorang yang beriman semakin dikokohkan imannya, ditunjukkan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebaikan dan ilmu. Baik. Sekarang kita masuk pada nama yang ke-89, As-Sayyid. Jadi untuk tetapnya nama ini, hadis Aisyah radhiyallahu anhu, Allahumma anta. Baik. Hadis Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu. Rafihi As-Sayyidullah. Sabab urut dari hadis ini, kalau hadis namanya sababul urut. Kalau ayat namanya apa? Sababun nuzul. Itu sebab datangnya hadis ini
Itu tatkala ada seorang yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, khairuna wa ibnu khairina. Kau adalah sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sayyid Allah. Ya, sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, juga Syekh Mukbil rahimahullah. Maknahu akhwani fillah apa? Huwal mustahiqqu bihadzal ismi as-sayyidullah. Itu maksudnya dialah yang berhak untuk apa? Menyandang nama sayyid tersebut. Karena apa? Karena Allah lah zat yang menguasai jagat raya ini, yang memiliki secara sempurna. Nah, kemudian Asy-Syafi an Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma antas syafi. Berhubungan dengan doa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Asy-Syafi, zat yang memberi kesembuhan. Hadits an Anas, an Aisyah muttafaqun alaihi wa an Anas rawahu al-Bukhari. Wa jaa'a an Muhammad ibn Hatib wa huwa fil Jami' as-Sahih li Syekhina rahimahullah ta'ala. Wa qala haditsun hasan. Taib maknahu huwa alladhi yashfi as-sudura min asy-syubahi wasyukuki wa min al-hasadi wal ghululi wal abdana min al-amradi wal afat. Dialah zat yang menyembuhkan dada-dada dari berbagai macam syubhat dan keraguan-keraguan. Karena ini penyakit hati. Di antara penyakit hati yang paling parah adalah penyakit syubhat dan waswas. Syubhat dan syukuk, keraguan-keraguan. Dan inilah yang sangat diusahakan oleh syaitan untuk menimbulkan kerancuan di hati kita dan menimbulkan apa? Keraguan serta waswas. Juga menyembuhkan dada-dada dari penyakit hasad, dari hulul, kedengkian, wal abdan minal amradi wal afat, dan juga zat yang menyembuhkan badan dari semua penyakit-penyakit. Wala yaqdiru ala dzalika ghairu, dan tidak mampu untuk menyembuhkan yang seperti itu selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yud'a bihadzal ismi siwa, dan tidak diseru dengan nama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang diseru dengan nama Naam Asy-Syafi. Oleh karena itulah wajib bagi kita semua berkeyakinan pada semua sakit yang diderita bahwasanya Allah lah yang mampu menyembuhkannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang perkataan Ibrahim dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah yang akan menyembuhkan. Makanya di zaman ini ketika banyak manusia lalai bahwasanya yang menyembuhkan Allah, meremehkan sisi doa dalam berbagai macam penyakit, lebih tergantung kepada obat-obatan dan perkataan-perkataan dokter. Daripada dia menempuh jalan-jalan yang syar'i dengan mendekatkan diri kepada Allah. Usaha tersebut termasuk usaha yang diperbolehkan, yaitu menempuh jalan kesembuhan dengan ke dokter dan seterusnya. Cuman jangan sampai lupa yang menentukan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus lebih kita meminta kepadanya. Kemudian At-Tayyib, dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa fihi innallaha tayyibun
la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu adalah at-tayyib, tidak menerima kecuali yang tayyib. Ya, Allah zat yang maha bagus dan tidak menerima amalan-amalan kecuali yang bagus, yang halal dan sesuai syariat. Hadits Abi Hurairah riwayat Muslim. Maknahu qala Tibi idza wasafa Allah Ta'ala arada idza wasifa Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala disifati dengan at-tayyib, arada annahu munazzahun 'anil naqaisi muqaddasun 'anil afati wal 'uyub. Apabila yang disifati dengan at-tayyib ikhwanifillah adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bagus, berarti maksudnya apa? Bahwasanya Allah itu zat yang tersucikan dari kekurangan-kekurangan dan dari cacat serta celah. Berarti ini juga tambahan. Nah, yang menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan terjauhkannya dari semua aib, yaitu at-tayyib dan yang maha bagus. Ya. Ketika disifati dinamai dengan at-tayyib berarti apa? Tersucikan dari semua aib. Nah, dari at-tayyib digabungkan dengan deretan apa? As-salam, As-Subuh, Al-Quddus. Faqala An-Nawawi 'anil Qadhi 'Iyad, at-tayyibu fi sifatillahi ta'ala al-munazzahu 'anil naqaisi wa huwa bima'na al-Quddus. Nah, tayyib pada sifat Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah zat yang tersucikan dari kekurangan-kekurangan, dan dia sangat dekat maknanya dengan Al-Quddus. Nama yang ke-92 Al-Qabid, yang 93 Al-Basit. Al-Qabidul Basit. Dalilnya hadits Anas radhiyallahu anhu wa fihi innallaha huwal musa'ir al-qabidul basitur rasid. Allah lah al-musa'ir, dan yang menetapkan harga. Dalam artian semua yang ada di dunia ini berupa harga-harga ya Allah Subhanahu wa taala. Yang apa? Yang menetapkannya. Dalam artian harga naik, harga rendah itu sesuai dengan ketetapan Allah yang ada di jagat raya ini. Ini maksud musa'ir. Kenapa? Karena hamba itu ya mampu melakukan suatu perkara kalau Allah mengizinkan. Al-Qabid Al-Basit Ar-Razik. Rawahu Abu Dawud di Sunan, disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Maknanya fal-Qabidul Basit huwa alladhi yuwassi'ur rizqa wa yaqturuhu. Al-Qabid Al-Basit yaitu zat yang meluaskan rezeki dan menyempitkannya. Al-Qabid Al-Basit. Wa yabsutuhu bijudihi wa rahmatihi wa biqabdihi. Wa yaqbiduhu bihikmatihi 'ala an-nadhari li'abdihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki sesuai dengan kedermawanannya dan rahmatnya, dan Allah sempitkan rezeki dengan hikmah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah luaskan atau sedikitkan ikhwanifillah ini kembali kepada hikmah Allah. Maka kewajiban kita adalah ridha, syukur terhadap apa yang diberikan. Dan nama ini termasuk dalam kategori apa? Makna yang apa? Muqtaranah. Nama-nama yang muqtaranah yaitu yang disebutkan bergandengan. Nah, disebutkan bergandengan. Kenapa? Karena maknanya sempurna tatkala digandengkan. Semakin menunjukkan kesempurnaannya. Al-Qabidul Basit yaitu zat yang menyempitkan rezeki dan meluaskannya. Ini kalau diurutkan sesuai susunan Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid yang menahan, ya, menyempitkan rezeki hamba-hambanya, dan Al-Basit yang memberikan keluasan.
Sebab ja'li hadhil asma' muqtaranah, sebab dijadikannya nama-nama ini muqtaranah, yaitu tergandengkan. Qala Syekhul Islam waqad qala man qala minal ulama inna mithla hadhil asma' al-mu'ti wal mani' la yudhkaru wa la yud'a bi ahadil ismain li'anna al-ismaini idza dzukira ma'an dallan ala umumi qudratihi wa tadbirihi wa annahu la rabba ghairuhu. Syekhul Islam mengatakan, nah, para ulama telah mengatakan bahwasanya nama-nama yang semisal ini, Al-Qabidul Basit, Al-Mu'ti, Al-Mani', tidak disebutkan dan seorang tidak berdoa dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, hanya menggunakan salah satu nama. Tapi ketika mau berdoa atau menyebut ikhwanifillah digandengkan. Kenapa? Dikarenakan kedua nama ini apabila disebutkan bersamaan menunjukkan pada keumuman kudrah Allah, yaitu menunjukkan luasnya kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan pengaturannya, dan juga menunjukkan bahwasanya tidak ada Rabb selain Allah. Nah, ini sangat jelas. Kenapa? Karena Allah yang memberi, Al-Mu'ti, juga yang Al-Mani', yaitu yang apa? Yang menahan. Maka digandengkan Al-Mu'ti, Al-Mani'. Jadi ketika Allah memberi bukan karena Allah tidak mampu untuk menahannya, sebagaimana pula ketika Allah menahan bukan berarti Allah tidak mampu untuk memberi. Ini maksudnya. Nah, wa idza dzukira ahaduhuma lam yakun fihi madhun. Dan apabila disebutkan sendirian salah satu dari keduanya, maka tidak ada pujian padanya. Wallahu lahul asmaul husna laisa lahu mathalu sawi qattu. Dan Allah Subhanahu wa taala baginya asmaul husna, tidak ada permisalan buruk sedikit pun pada nama Allah. Makanya untuk menunjukkan kesempurnaan nama ini harus digandengkan Al-Qabid, Al-Basit. Qala Abu Ishaq Az-Zajjad, al-adabu fi hadaini al-ismain an yudhkara ma'an li'anna tamam al-qudrati bi dzikrihima ma'an. Baik. Az-Zajjad mengatakan al-adab yang merupakan adab pada kedua nama ini untuk disebutkan bersamaan. Kenapa dikatakan kesempurnaan kudrah Allah, kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu diketahui oleh hamba dan semakin nampak dengan menyebutkan secara bersamaan. Nah, ketika disebutkan bersamaan semakin nampak kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Al-Khattabi, qad yahsunu fi mithli hadain al-ismain na'am an yuqrana ahaduhuma fi adh-dhikri bil akhar wa an yusala bih. Na'am, merupakan hal yang dianggap bagus, yang dipandang bagus pada semisal dua nama ini, yaitu untuk salah satu dari keduanya digandengkan dengan yang lain. Itu maksudnya kedua-duanya digandengkan dalam penyebutan. Dan untuk disambung Al-Qabidul Basit. Nah, liyakuna dzalika amba'un 'anil qudrah wa adal. Ya, liyakuna dzalika amba'a 'anil qudrah wa adalla 'ala al-hikmah. Dalam bentuk sebagai khabar yakun, agar yang demikian itu semakin memperjelas tentang luasnya kudrah Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin mempertegas tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala.
Al-Qabidul Basit, ketika Allah menyempitkan bukan karena kikir. Nah, dan sebagaimana ketika Allah meluaskan rezeki bukan karena Allah takut terhadap hamba-hamba yang mau diberi. Sebagaimana banyak keadaan manusia terkadang memberi tapi karena tidak enak, tidak nyaman kalau tidak memberi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi dan menahannya, ini kembali kepada kemampuan Allah yang maha sempurna. Wa idza dzukiratil qabid mufradan 'anil basit, wa idza dzakartal qabidha mufradan 'anil basiti kunta ka'annaka qad qassarta bis sifah 'alal man'i wal hirman. Dan apabila engkau menyebutkan al-qabid sendirian dari al-basit, maka berarti seakan-akan engkau telah kurang dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena engkau hanya mencukupkan dengan pensifatan al-man' wal hirman, bahwasanya Allah menahan dan tidak memberikan kepada hamba-hambanya. Ini seakan-akan kekurangan. Wa idza awsalta ahadahuma bil akhar faqad jama'ta baina as-sifataini mumbi'an 'anil hikmati fiha. Dan apabila engkau gabung, kau gandeng salah satu dari keduanya dengan yang lain, maka kau berarti telah menggabungkan dua sifat yang memberikan khabar tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala padanya. Nah, ini dinamakan dengan asma asma musdawijah. Tayyib, yang disebutkan bergandengan, tidak boleh menyebutkan sendirian. Muqtaranah juga yang berpasangan, al-muqaddim, al-muakhir, al-qabidul basit, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Nah, tayyib dan al-qabid, al-basit sangat jelas. Kenapa? Sisi kesempurnaannya akan terlihat dengan jelas tatkala disebutkan bersama-sama. Tayyib. Barakallahu fiikum.